Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Seperti biasa, mudah-mudahan Bapak selalu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali pagi hari ini kita masih belajar secara daring. Untuk itu, selalu Bapak ingatkan untuk tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa untuk minum vitamin, kemudian mandi dan sarapan terlebih dahulu supaya hari ini semangat untuk belajar bersama Bapak ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar masih tema 4, subtema 3, dan hari ini kita sudah masuk di pembelajaran 2, ya. Nah, segera kita buka untuk pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi yang akan kita bahas hari ini adalah di pembelajaran 2 tentang keberagaman ekonomi dan juga membuat reklame. Nah, untuk reklame sudah kita pelajari pada beberapa minggu yang telah lalu di tema sebelumnya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah keberagaman ekonomi, ya. Langsung saja kita ada di halaman 118 ada teks tentang bagaimana cinta produk dalam negeri digalakan lagi. Memang sebenarnya sebagai warga Indonesia yang baik, sebagai warga Indonesia yang selalu mendukung tentang program pemerintah, salah satunya adalah mencintai produk dalam negeri. Ini harus kita selalu galakan, harus kita selalu lakukan. Karena kalau bukan kita yang mencintai produk dalam negeri, siapa lagi ya? Kalau bukan kita yang mensukseskan produk dalam negeri, siapa lagi? Kalau bukan kita yang tentunya mensukseskan program pemerintah, siapa lagi ya? Oleh sebab itu, paling tidak sebagai anak Indonesia, kalian juga harus selalu mencintai produk dalam negeri ya. Karena itu penting supaya para pengusaha-pengusaha di dalam negeri ini mereka terus bisa berkarya, terus bisa menghasilkan dan memproduksi ya hasil kerajinan dari dalam negeri supaya ini terus berkembang ya. Dan insya Allah dengan selalu kita mencintai produk dalam negeri, ini tentu juga dapat membantu dan juga mengembangkan usaha-usaha usaha-usaha dari dalam negeri ya. Nah, anak-anakku semuanya silakan nanti ini dibaca ya bagaimana cinta produk dalam negeri digalakan lagi ya. Ini silakan nanti kalian baca di halaman 119. Lalu ada soal ya di halaman 119. Soal ini terkait dengan teks yang sebelumnya, yaitu tentang cinta produk dalam negeri digalakan lagi. Jadi soal-soal ini dari nomor 1 sampai nomor 5, ini tentu jawabannya ada di teks tersebut. Silakan nanti kalian cari dan ini dijawab ya. Dijawab, silakan tulis soalnya dan jawabannya nanti kalau sudah selesai dikirim ke WhatsApp pribadi Bapak. Baik, lalu di sini ada mengamati gambar reklame. Nah, ini salah satu contoh poster saja mengenai ajakan untuk mencintai produk-produk dalam negeri atau produk-produk Indonesia ya. Tentu kalian sudah sering melihat poster-poster beragam. Poster itu kan adalah intinya untuk mengajak seseorang gitu ya. Jadi banyak sekali ragam poster tentang tema-temanya. Ada tema tentang melindungi hewan-hewan langka misalnya ya, kemudian menjaga lingkungan dan masih banyak lagi ya. Jadi ini hanya sekilas tentang salah satu contoh poster yang terkait dengan tema kita hari ini, yaitu mencintai produk-produk dalam negeri ya. Nah, ini tidak kita terlalu bahas lebih dalam karena sudah kita pelajari. Kemudian kita lanjut ke materi di pembelajaran 3. Nah, ini ada materi tentang membuat poster. Ini kita lewatkan saja karena sudah kita pernah bahas sebelumnya. Kemudian membahas tentang teks eksplanasi tentang tenaga surya. Ini juga kita lewatkan saja karena sudah kita bahas di pembelajaran 1. Kemudian cara menghemat energi listrik. Ini juga kita sudah bahas di pembelajaran sebelumnya sebelum pembelajaran ini ya. Nah, kita lewatkan saja materi ini.
tentang mempraktekkan membuat poster, kalian juga sudah pernah membuat poster dan sudah disampaikan ke Bapak, jadi tidak perlu kita terlalu bahas lebih dalam. Nah, kemudian energi alternatif ya. Energi alternatif. Ini juga sebenarnya sudah kita bahas di pembelajaran terdahulu ya, bagaimana cara kita untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan alternatif untuk bisa dijadikan energi ya, karena ini terkait dengan listrik, karena pasokan listrik itu sebenarnya terbatas, pinter ya. Jadi sebagai warga Indonesia, salah satu hal yang kita lakukan adalah, yang patut kita lakukan adalah untuk menghemat energi listrik. Dan apabila terjadi kelangkaan atau terjadi pasokan listrik itu sangat terbatas, maka barangkali kita perlu cari salah satu alternatif yang bisa kita lakukan untuk bisa dijadikan energi listrik gitu, supaya listrik itu tetap terjaga dan tetap tersedia gitu ya. Nah, ini nanti silakan kalian baca juga mengenai materi ini ya di buku paket kalian di halaman 126. Selanjutnya, kali ini juga kita akan lewatkan saja materi tentang praktek mencoba alat-alat terkait dengan listrik ya. Kita lewatkan saja, lalu kita masuk ke pembelajaran 4 ya. Untuk pembelajaran 4 hari ini adalah kalimat efektif dan kosakata baku yang kita bahas. Ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya, jadi kita lewatkan saja. Kemudian sikap cinta tanah air yang akan kita bahas di pembelajaran 4. Jadi hari ini Bapak dari pembelajaran 2 sampai pembelajaran 4 ya akan kita bahas hari ini. Nah, berbicara mengenai cinta tanah air atau bagaimana sikap kita mencintai tanah air, ini ada beberapa sikap yang harus kalian pahami dalam rangka untuk mencintai tanah air kita, yaitu tanah air Indonesia ya, di halaman 131. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah bangga sebagai bangsa Indonesia ya. Salah satu contoh sikap cinta tanah air adalah bahwa kita sebagai warga negara harus merasa bangga terhadap tanah air Indonesia. Itu penting sekali, karena rasa bangga itu yang akan muncul supaya kita lebih bisa mencintai tanah air kita ya. Karena dengan bangga pasti kita akan lebih mencintai apapun yang terkait dengan Indonesia, mengenai produk-produknya, kemudian suku-sukunya ya, kebudayaannya ya. Tentu dengan sekian banyak jenis kebudayaan dan tentunya adat istiadat itu ya, kita perlu bangga, karena barangkali hanya Indonesia yang mempunyai kebudayaan yang beragam, kemudian adat istiadat yang beragam ya. Dan itu harus tetap kita lestarikan dan harus kita tetap jaga ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga nama baik tanah air Indonesia. Dimanapun dan kapanpun kalian berada ya, kapanpun dan dimanapun kalian berada, selalu untuk bisa menjaga nama baik tanah air Indonesia. Hal kecilnya begini deh ya. Ketika kalian keluar rumah ya, jagalah nama baik keluarga kalian. Artinya kalian di luar tetap menjaga sikap, menjaga perilaku kalian, supaya nanti apapun yang kalian lakukan positifnya ya, itu dampaknya akan berpengaruh dengan anggota keluarga yang di rumah atau keluarga kalian lah gitu. Jadi apabila kalian melakukan hal-hal positif, otomatis nanti orang akan memberikan penilaian yang bagus terhadap keluarga kalian. Tetapi apabila kalian melakukan sesuatu yang tidak bagus, otomatis nanti juga orang akan memberikan nanti dampaknya akan ada kepada keluarga kalian ya. Nah, sebagai warga Indonesia atau sebagai anak bangsa Indonesia, tentu kalian juga harus bisa menjaga nama baik tanah air Indonesia ya. Itu salah satu contoh sikap cinta tanah air. Berikutnya adalah menggunakan hak dalam pemilihan umum ya. Nanti ketika kalian suatu saat sudah diberikan hak ya untuk melaksanakan hak suara atau mengikuti pemilihan umum, nanti
ya ikutin kegiatan itu ya, karena jangan sampai nanti ketika kamu sudah diberikan hak untuk mengeluarkan suara kamu atau memilih ya, jangan sampai nanti ketika itu terjadi kamu tidak memilih ya. Artinya berarti kamu tidak menggunakan hak kamu dalam pemilihan umum itu nanti ya. Tapi itu nanti ketika kalian barangkali sudah berumur 17 tahun. Kemudian berikutnya adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan ya. Nah, contoh lain dari sikap Citra Thailand adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Hal itu bisa kita lakukan dengan menaati setiap peraturan yang berlaku. Ketika kalian berlalu lintas, ikuti peraturan lalu lintas dengan baik dan benar sehingga lalu lintas itu berjalan dengan aman, tertib, dan lancar ya. Selanjutnya adalah yang kelima, aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Ikut bergotong royong, kemudian ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan lainnya ya. Ini bagus dilakukan. Nah, sebagai seorang pelajar bisa ikut aktif dalam pembangunan nasional dengan terus tekun belajar ya. Kalian tidak usah muluk-muluk ya. Dengan belajar yang rajin, dengan berprestasi, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk membangun aktif berpartisipasi dalam pembangunan nasional ya. Berikutnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Nah, ya, belajar dengan sungguh-sungguh ya, terus untuk sekolah ya, walaupun kita dalam kondisi daring seperti ini, jangan sampai mengurangi semangat kamu untuk tetap sekolah, tetap untuk belajar, tetap untuk menuntut ilmu ya. Selanjutnya adalah melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, ini juga penting. Indonesia itu anak-anakku semuanya banyak sekali punya ragam kebudayaan. Nah, sebagai warga Indonesia, sudah Bapak bilang tadi, kita harus tetap untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi ya? Nah, selanjutnya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga lingkungan dengan baik ya. Buang sampah pada tempatnya, kemudian jangan sembarangan menebang pohon, kemudian membakar hutan barangkali ya. Nah, kita harus terus untuk bisa melestarikan lingkungan sekitar kita supaya kita bisa hidup nyaman, kita bisa hidup sehat ya, dengan udara yang bersih tentunya. Dan yang terakhir, yang berikutnya adalah menciptakan kerukunan antar umat beragama. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, tetapi kita harus saling menghormati ya. Karena kita boleh berbeda agama, tetapi kita tetap satu. Dalam semboyan bangsa Indonesia ada sebutan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga, namanya Indonesia. Jadi tidak masalah walaupun kita berbeda atau punya teman yang berbeda agama, jangan dimusuhi ya, tetapi kalau dia bersikap baik, kita juga harus bersikap baik. Kalau dia bagus, kita juga harus bagus. Tidaknya kita selalu mendukung, kita selalu menghormati ya, apapun dilakukan mereka, apapun yang terkait dengan ibadah mereka ya. Itu. Kemudian adalah hidup rukun dan gotong royong. Nah, gotong royong ini merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia ya. Jadi ini harus terus tetap digalakan, tetap dilaksanakan ya. Bergotong royong misalnya membersihkan kelas gitu ya, ada jadwal piketnya itu. Jadi misalnya ada satu piket itu 5 orang ya, kerjakanlah secara bergotong royong, karena dengan bergotong royong itu pekerjaan kalian akan semakin mudah, akan semakin cepat selesai ya. Dengan bergotong royong tentunya lebih efisien gitu dalam melaksanakan kegiatan ataupun tugas yang diberikan mungkin guru kalian atau orang tua kalian ya. Nah, anak-anakku, mungkin itu saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dari pembelajaran 2 sampai pembelajaran 4. Ingat, tugas kalian hari ini adalah di halaman di halaman 119 sampai 120. Ini ada pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 5. Silakan kalian jawab nanti ya. Dan kalau sudah selesai, kirimkan ke WhatsApp pribadi Bapak. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.